Ryan Aditya Wibowo, seorang pengusaha kaya, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama Rani Ayu Kusumaningrum, perempuan sederhana yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan selama ini merawat ketiga anak kembarnya. Dan ketika tiba saat anak-anak harus memilih tinggal bersama ayah atau ibu mereka, keputusan itu mengejutkan semua orang di ruang sidang. Hakim Aditya Pranoto merapikan kacamatanya lalu menatap tiga bocah laki-laki yang berpegangan erat pada gaun hitam Rani Ayu Kusumaningrum, seolah-olah dialah satu-satunya tempat aman di dunia ini, dan pada saat itu dada Ryan Aditya Wibowo terasa sesak karena ia tahu ini bukan sekadar sidang perceraian, melainkan hari ketika anak-anaknya akhirnya bisa menjauh dari penderitaan yang mereka alami di rumah. Naila Sekar Pramesti, istrinya, masih berdiri di samping pengacaranya dengan jari menunjuk ke arah Rani Ayu Kusumaningrum. Cincin-cincin berlian di tangannya memantulkan cahaya dingin langit-langit ruang sidang saat ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mempertahankan topeng ibu penuh perhatian yang selama ini ia perlihatkan di depan orang lain. Lalu berkata dengan suara manis yang dibuat-buat bahwa kehadiran perempuan itu adalah hal yang tidak masuk akal dan ia tidak berhak memeluk anak-anaknya seperti seorang ibu karena ia hanyalah pembantu yang disewa untuk membersihkan rumah. Beberapa orang yang duduk di bangku belakang mengangguk setuju. Tetapi Ryan Aditya Wibowo mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi di balik pintu tertutup, hingga Hakim Aditya Pranoto mengangkat tangan meminta ketenangan dan Naila Sekar Pramesti berhenti berbicara sambil memalingkan wajah dengan ekspresi kemarahan palsu. Ryan Aditya Wibowo melangkah maju dengan setelan jas rapi yang pas di tubuhnya. Bukan untuk mengesankan siapapun melainkan untuk melindungi anak-anaknya. Dan ketika ia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya, Naila Sekar Pramesti hampir memprotes sebelum dipotong tegas oleh Hakim Aditya Pranoto yang memintanya menunggu giliran. Sementara itu salah satu anak kembar yang berada di tengah, dengan mata lebih terang dan pipi masih tembam, melepaskan tangan Rani Ayu Kusumaningrum dan melangkah gemetar ke arah ayahnya sambil menahan tangis karena menangis di depan ibu selalu berakibat buruk. Lalu bertanya pelan apakah mereka boleh pulang. Sebuah pertanyaan yang membuat hati Ryan Aditya Wibowo hancur karena ia paham arti sebenarnya. Naila Sekar Pramesti kembali hendak berbicara tetapi ditenangkan oleh pengacaranya. Sementara Nadia Putri Lestari berjongkok setinggi dua anak lainnya dan mengusap rambut mereka dengan lembut, perhatian penuh kasih yang setiap hari dilihat Ryan Aditya Wibowo ketika pulang kerja dan mendapati perempuan itu bermain, membacakan cerita, serta menghapus air mata anak-anak. Melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan seorang ibu namun tak pernah dilakukan Naila Sekar Pramesti. Hingga Ryan Aditya Wibowo dengan suara bergetar karena amarah yang terpendam menjelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir ia bekerja 12 jam sehari demi menjauhkan anak-anaknya dari rumah dan menjaga mereka tetap aman. Sementara Naila Sekar Pramesti melangkah maju dengan suara keras dan putus asa menuduh semua itu sebagai kebohongan serta mengklaim bahwa ia selalu merawat anak-anaknya. Naila Sekar Pramesti berteriak bahwa dirinya selalu hadir dan menuduh Ryan Aditya Wibowo mengarang cerita demi menguasai harta dan meninggalkannya tanpa apapun. Hingga Hakim Aditya Pranoto menghantam palu sidang dengan lebih keras. Gema suaranya memantul di dinding kayu dan membuat semua orang terdiam. Lalu dengan nada tegas tanpa ruang bantahan ia memerintahkan Naila Sekar Pramesti untuk duduk dan menunggu giliran atau petugas keamanan akan mengeluarkannya dari ruang sidang. Dan ia pun terpaksa patuh meski tatapannya tertancap penuh kebencian ke arah Ryan Aditya Wibowo. Menarik napas dalam, Ryan Aditya Wibowo melanjutkan penjelasan bahwa ia membawa Rani Ayu Kusumaningrum karena dialah satu-satunya orang yang bisa menguatkan kebenaran. Telah bekerja di rumahnya selama 2 tahun dan 4 bulan serta menyaksikan sendiri bagaimana Naila Sekar Pramesti mengunci anak-anak di kamar saat mereka menangis, membentak mereka tanpa alasan, dan mengabaikan mereka berhari-hari sambil sibuk dengan ponsel atau pergi bertemu teman-temannya. Setiap kata seperti bom yang meledak di ruang sidang hingga bisik-bisik terdengar dan pandangan orang-orang pada Naila Sekar Pramesti berubah. Gemetar, Naila Sekar Pramesti berdiri lagi dan menuduh bahwa Ryan Aditya Wibowo membayar Rani Ayu Kusumaningrum untuk berbohong demi menghancurkan citranya karena yakin akan memenangkan hak asuh. Kali ini tanpa topeng manis, memperlihatkan wajah aslinya. Lalu Hakim Aditya Pranoto menoleh pada Rani Ayu Kusumaningrum yang masih berjongkok di sisi anak-anak dan memberi isyarat agar ia berdiri, menanyakan identitasnya dan lama bekerja di rumah Ryan Aditya Wibowo. Yang dijawabnya dengan suara mantap sambil menggenggam tangan ketiga anak. Kemudian ditanya apakah ia bisa mengonfirmasi perlakuan Naila Sekar Pramesti terhadap anak-anak.
membuat ruang sidang sunyi menunggu jawaban. Hingga Rani Ayu Kusumaningrum mengangguk dan berkata bisa memicu ledakan amarah Naila Sekar Pramesti yang menuduhnya pembohong dan perusak rumah tangga sambil meronta dari pegangan pengacaranya, memaksa Hakim Aditya Pranoto menghantam palu 3 kali berturut-turut dan berteriak meminta ketertiban. Ketika suasana akhirnya mereda meski Naila Sekar Pramesti masih berdiri dengan napas memburu, Rayyan Aditya Wibowo merasakan tarikan di celananya dan mendapati putra kecil dengan bekas luka di alis, yang paling berani meminta izin untuk berbicara, membuat Rayyan Aditya Wibowo terkejut karena tak pernah berniat melibatkan anak-anak. Namun sang anak mengulang permintaannya dengan suara lebih tegas hingga terdengar oleh Hakim Aditya Pranoto, dan Rayyan Aditya Wibowo pun menyampaikan bahwa putranya ingin berbicara. Hakim Aditya Pranoto sempat ragu sejenak sambil memandang bocah yang usianya tak lebih dari 6 tahun itu. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat sang hakim mengangguk dan memanggilnya mendekat. Lalu anak itu melepaskan tangan Rani Ayu Kusumaningrum dan melangkah ke depan dengan langkah kecil namun mantap. Berhenti di dekat meja hakim dan menoleh ke belakang menatap kedua saudaranya yang mengangguk memberi dukungan. Dengan suara lebih lembut, Hakim Aditya Pranoto menanyakan namanya dan bocah itu menjawab Tegar Raka Wibowo. Lalu ketika ditanya apakah ia tahu mengapa berada di sana hari ini, Tegar Raka Wibowo mengangguk dan menjelaskan bahwa ayah dan ibunya akan berpisah sehingga seseorang harus memilih dengan siapa mereka akan tinggal. Membuat Hakim Aditya Pranoto kembali mengangguk sebelum bertanya langsung dengan siapa ia ingin tinggal. Dan ruang sidang pun menahan napas saat Tegar Raka Wibowo menoleh ke arah ibunya yang kini bermata basah oleh air mata keputusasaan. Lalu dengan suara tegas ia berkata ingin tinggal bersama Rayyan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum. Memicu teriakan melengking Naila Sekar Pramesti yang menuduh anaknya dimanipulasi dan mencoba berlari ke arahnya hingga ditahan kuat oleh pengacaranya. Hakim Aditya Pranoto kembali mengangkat tangan meminta ketenangan dan menatap Tegar Raka Wibowo dengan saksama. Menegaskan apakah tak ada yang menyuruhnya berkata demikian dan apakah itu suara hatinya sendiri. Yang dijawabnya yakin bahwa ia berkata jujur sambil menjelaskan bahwa ibunya sering memarahi mereka setiap hari. Menyebut mereka merepotkan, mengurung mereka di kamar saat ingin sendiri, dan berteriak lebih keras ketika mereka menangis. Lalu dengan suara bergetar namun terus berlanjut ia mengatakan bahwa Rani Ayu Kusumaningrum-lah yang merawat mereka. Memasak, bermain, membantu pekerjaan sekolah, dan menemani saat mereka takut di malam hari. Sementara Rayyan Aditya Wibowo selalu pulang lelah tetapi tetap bertanya tentang hari mereka, mengucapkan selamat malam, dan memeluk mereka, hal-hal yang tidak pernah dilakukan Naila Sekar Pramesti. Setiap kata Tegar Raka Wibowo seperti tusukan bagi Naila Sekar Pramesti yang kini duduk menutup wajah dengan tangan dan bahu gemetar. Sementara bisik-bisik di ruang sidang kian riuh hingga Hakim Aditya Pranoto kembali menghantam palu dan bertanya apakah ada yang lain ingin berbicara, membuat dua bocah lain yang berdiri di sisi Rani Ayu Kusumaningrum mengangguk bersamaan dan melangkah maju sehingga ketiganya berdiri sejajar dengan wajah hampir serupa dan mata penuh keberanian. Bocah tengah memperkenalkan diri sebagai Calvin Ardia Wibowo dan yang ketiga sebagai Elang Mahesa Wibowo. Lalu ketika ditanya apakah mereka juga ingin tinggal bersama ayah dan Rani Ayu Kusumaningrum, keduanya menjawab serempak bahwa mereka mau, membuat Naila Sekar Pramesti mengangkat wajahnya dengan kemarahan dan menuduh mereka tidak tahu berterima kasih. Mengingatkan bahwa ia mengandung berbulan-bulan, menderita saat melahirkan, dan mengorbankan hidupnya untuk mereka, hanya untuk dikhianati demi seorang pembantu. Naila Sekar Pramesti berteriak dengan kemarahan yang menggema di seluruh ruang sidang hingga membuat ketiga anak itu mundur selangkah dengan ketakutan. Dan Rayyan Aditya Wibowo segera bergerak cepat berdiri di depan anak-anaknya, menutupi pandangan mereka dari Naila Sekar Pramesti. Lalu dengan suara rendah namun tegas, ia mengatakan bahwa Naila Sekar Pramesti tidak pernah benar-benar mengorbankan apapun karena selama ini selalu menempatkan dirinya sendiri di atas segalanya dan kini harus menanggung akibatnya. Membuat Naila Sekar Pramesti menunjuk jari ke arahnya sambil mengancam bahwa Rayyan Aditya Wibowo akan membayar mahal karena telah mempermalukannya di depan semua orang. Namun ancaman itu terhenti ketika Hakim Aditya Pranoto menghantam palu sidang dengan keras hingga kayunya hampir retak dan berteriak. Cukup dengan suara menggema. Dan kali ini bahkan Naila Sekar Pramesti pun terdiam. Hakim Aditya Pranoto menyatakan bahwa ia telah mendengar cukup banyak dan bahwa keinginan anak-anak sudah sangat jelas. Serta mengingat usia dan kejelasan mereka berbicara, hal itu akan dipertimbangkan dalam keputusannya.
Sementara Naila Sekar Pramesti kembali berdiri memohon agar anak-anak tidak didengar karena mereka masih kecil dan telah dimanipulasi. Meski suaranya kini lemah karena sadar dirinya mulai kalah, tetapi Hakim Aditya Pranoto mengabaikannya dan menoleh kepada Rani Ayu Kusumaningrum, menanyakan apakah ia memiliki bukti atas apa yang dikatakan Ryan Aditya Wibowo dan anak-anak. Membuat Rani Ayu Kusumaningrum terdiam sejenak sebelum mengangguk dan mengambil sebuah ponsel dari dalam tas yang tergantung di bahunya sambil menjelaskan bahwa ia merekam beberapa kejadian karena takut suatu hari kebenaran tidak akan dipercaya. Dan wajah Naila Sekar Pramesti langsung pucat saat ia berteriak bahwa rekaman itu adalah pelanggaran privasi dan tidak sah. Namun pengacaranya hanya meletakkan tangan di bahunya dan menggeleng karena menyadari bahwa apapun isi rekaman tersebut dampaknya sudah tak terelakkan. Hakim Aditya Pranoto mengambil ponsel itu, menghubungkannya ke pengeras suara di mejanya. Dan ketika tombol putar ditekan, suara Naila Sekar Pramesti memenuhi ruangan dengan keluhan dingin bahwa ia lelah pada anak-anaknya yang terus menangis dan meminta perhatian serta pengakuan bahwa ia berharap tidak pernah memiliki anak. Disusul suara tangis seorang anak dan bunyi pintu dibanting keras hingga ruang sidang tenggelam dalam keheningan menyakitkan. Sementara Naila Sekar Pramesti terduduk dengan wajah seputih kertas. Lalu rekaman lain diputar memperdengarkan ancaman bahwa anak-anak itu akan diberikan kepada orang lain jika terus mengganggunya dan bahwa Rani Ayu Kusumaningrum saja yang seharusnya mengurus mereka karena dibayar untuk itu. Dengan suara yang lebih dingin sebelum terdengar isya tertahan, membuat Hakim Aditya Pranoto mematikan ponsel dan menatap Naila Sekar Pramesti dengan ekspresi tanpa keraguan, menanyakan apakah ia masih memiliki pembelaan. Namun ia hanya mampu terbata-bata mengatakan bahwa dirinya sedang stres dan tidak bermaksud berkata demikian. Sebuah alasan yang ditanggapi Hakim Aditya Pranoto dengan tegas bahwa kehilangan kesabaran berbeda jauh dengan mengatakan berharap tidak pernah memiliki anak. Sebelum akhirnya ia menatap tiga bocah yang kini memeluk erat Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum. Ryan Aditya Wibowo berlutut dan meletakkan kedua tangannya di bahu ketiga putranya. Merasakan tubuh kecil mereka gemetar, dan ia tahu bahwa momen itu akan terpatri dalam ingatan mereka selamanya. Namun ia juga paham bahwa hal ini perlu terjadi karena jika mereka tidak berbicara sekarang dan tidak mengungkapkan kebenaran, mereka bisa saja kembali ke rumah itu dan kembali ke penderitaan yang sama, sesuatu yang tidak akan pernah ia izinkan. Dengan suara yang akhirnya pecah karena menahan rasa sakit dan rasa bersalah terlalu lama, Ryan Aditya Wibowo memohon kepada Hakim Aditya Pranoto agar mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak di atas segalanya karena mereka sudah terlalu banyak menderita. Membuat sang hakim mengangguk sambil membolak-balik beberapa dokumen di atas meja sebelum menoleh kepada panitera yang duduk di sudut ruangan mencatat jalannya sidang dan bertanya apakah masih ada dokumen lain yang perlu diperhatikan. Lalu Sekar Puspitasari berdiri membawa sebuah map dan menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat laporan Dewi Anggraeni, pekerja sosial yang telah mengunjungi rumah pasangan itu 3 kali dalam 2 bulan terakhir, dan ketika Hakim Aditya Pranoto mulai membaca laporan tersebut, ekspresinya semakin mengeras. Naila Sekar Pramesti kembali berdiri dengan gerakan lebih lambat seolah berusaha menguasai situasi, mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan dan bukan ibu yang sempurna namun bersumpah bahwa ia mencintai anak-anaknya. Kali ini dengan suara yang benar-benar retak. Namun Hakim Aditya Pranoto menanggapi tanpa mengalihkan pandangan dari laporan bahwa masalahnya bukan apakah ia mencintai anak-anaknya atau tidak, melainkan bagaimana ia menunjukkan cinta itu atau justru tidak menunjukkannya sama sekali. Lalu membacakan dengan lantang bahwa dalam 2 dari 3 kunjungan pekerja sosial, anak-anak ditemukan sendirian di rumah dan pada salah satunya mereka dikunci di kamar sementara sang ibu pergi dan memerintahkan mereka untuk diam sampai ia kembali. Setiap kata terdengar seperti palu yang menghantam pertahanan terakhir Naila Sekar Pramesti yang mencoba membela diri dengan mengatakan ia hanya pergi sebentar dan anak-anak aman. Namun Hakim Aditya Pranoto menegaskan bahwa saat itu mereka baru berusia 4 tahun dan ditinggalkan sendirian dalam keadaan terkunci. Sebelum menutup map dengan keras dan menyatakan bahwa ia telah melihat dan mendengar cukup banyak hari itu. Sehingga berdasarkan semua bukti yang diajukan ia memutuskan hak asuh sementara anak-anak diberikan kepada ayah dengan hak kunjungan mingguan yang diawasi bagi ibu hingga dilakukan evaluasi psikologis menyeluruh terhadap kedua belah pihak, lalu menghantam palu sidang. Mendengar keputusan itu Naila Sekar Pramesti terjatuh berlutut di lantai sambil menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh karena ia telah kehilangan segalanya dan menyadari bahwa semua itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Sementara pengacaranya mencoba menolongnya bangkit namun ditolak,
dan ruang sidang perlahan kosong. Raian Aditya Wibowo menoleh kepada Rani Ayu Kusumaningrum dan melihat air mata di matanya. Air mata kelegaan karena akhirnya anak-anak itu memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Lalu ketiga bocah itu berlari memeluk ayah mereka dengan erat hingga hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan ia memeluk mereka kembali sambil menghirup aroma sampo anak yang selalu digunakan Rani Ayu Kusumaningrum. Merasakan hangatnya tubuh kecil mereka di dadanya. Raian Aditya Wibowo berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai hari itu ia akan menjadi ayah yang benar-benar layak bagi anak-anaknya, bukan sekadar pria yang bekerja seharian dan pulang terlalu lelah untuk memperhatikan mereka. Lalu Lang Mahesa Wibowo bertanya dengan suara masih bergetar apakah mereka benar-benar akan tinggal bersama ayahnya sekarang. Dan Raian Aditya Wibowo mengangguk sambil mengusap air mata di wajah putranya dengan ibu jari, berjanji bahwa mereka akan tinggal bersamanya. Dan ia akan selalu ada setiap hari, membuat ketiganya tersenyum dengan senyum malu-malu penuh harap. Rani Ayu Kusumaningrum mendekat dan meletakkan tangan di bahu Raian Aditya Wibowo, yang menatapnya penuh rasa terima kasih karena tanpa dirinya semua ini takkan mungkin terjadi. Karena tanpa Rani Ayu Kusumaningrum anak-anak itu masih terjebak di rumah penuh penderitaan dan ia takkan pernah berani menghadapi Naila Sekar Pramesti di pengadilan. Lalu Raian Aditya Wibowo mengucapkan terima kasih atas semua yang telah ia lakukan untuk anak-anak dan untuk mereka. Dibalas senyum lelah namun tulus dari Rani Ayu Kusumaningrum yang berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun yang berhati. Hingga Raian Aditya Wibowo memintanya untuk tidak lagi memanggilnya dengan sebutan formal melainkan cukup sebagai teman. Membuatnya tertawa kecil dengan tawa yang telah ia kenali selama 2 tahun terakhir. Naila Sekar Pramesti akhirnya bangkit dari lantai dengan wajah ternoda riasan. Mata merah dan bengkak. Menatap keempat orang di hadapannya yang tampak seperti keluarga sejati. Merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya saat menyadari bahwa ia pernah memiliki semuanya lalu membuangnya karena kesombongan dan egoisme. Lalu memanggil Raian Aditya Wibowo dan memohon agar tidak sepenuhnya dikeluarkan dari kehidupan anak-anaknya. Mengakui kesalahannya dan meminta kesempatan untuk menjadi lebih baik dengan ketulusan yang untuk pertama kalinya nyata. Sementara Raian Aditya Wibowo menatap ketiga putranya dan melihat tatapan mereka pada ibu yang bercampur antara takut dan iba. Memahami bahwa bagaimanapun Naila Sekar Pramesti tetap ibu mereka dan masih ada cinta tersisa. Sehingga ia menegaskan bahwa kesempatan itu ada sesuai keputusan hakim namun memperingatkan dengan tegas bahwa jika kesempatan itu disia-siakan atau anak-anak disakiti lagi, ia akan melakukan segalanya agar Naila Sekar Pramesti tak pernah mendekati mereka. Yang dijawab anggukan dan janji, lalu tanpa berkata apapun Raian Aditya Wibowo menggenggam tangan anak-anaknya dan berjalan menuju pintu dengan Rani Ayu Kusumaningrum menyusul di belakang. Ketika mereka melewati pintu besar pengadilan dan sinar matahari menyentuh wajah mereka, Tegar Raka Wibowo menengadah sambil tersenyum dan berkata bahwa matahari sedang bersinar. Membuat Raian Aditya Wibowo menatap langit yang benar-benar cerah setelah hari-hari mendung dan menjawab bahwa cahaya itu akan terus bersinar ke depan. Lalu mereka berjalan menuju area parkir dan Raian Aditya Wibowo membuka pintu mobil untuk anak-anaknya. Namun sebelum naik Calvin Ardia Wibowo menarik ujung kemejanya dan bertanya pelan apakah ibu mereka akan baik-baik saja, membuat dada Raian Aditya Wibowo terasa sesak karena bahkan setelah semua penderitaan, anak-anak itu masih memikirkan ibunya. Menandakan betapa besar hati mereka, Raian Aditya Wibowo menjawab dengan lembut bahwa ibunya akan baik-baik saja dan semoga suatu hari ia belajar menjadi ibu yang pantas mereka miliki, membuat Calvin Ardia Wibowo mengangguk sebelum masuk ke mobil bersama saudara-saudaranya. Sementara Rani Ayu Kusumaningrum masih berdiri sejenak di luar menatap gedung pengadilan seolah memproses semua yang baru saja terjadi hingga Raian Aditya Wibowo mendekatinya dan menanyakan keadaannya. Yang dijawabnya dengan senyum lelah bahwa ia baik-baik saja hanya masih sulit percaya bahwa mereka berhasil memastikan anak-anak akhirnya aman. Lalu Raian Aditya Wibowo meletakkan tangan di bahunya dan menegaskan bahwa keberhasilan itu terjadi karena keberaniannya merekam dan mengatakan kebenaran. Namun Rani Ayu Kusumaningrum menggeleng dan berkata bahwa ia hanya melakukan hal yang benar dan akan melakukannya lagi 1000 kali jika perlu. Kemudian ia pun masuk ke mobil dan duduk di bangku belakang di samping anak-anak yang langsung bersandar manja padanya. Raian Aditya Wibowo duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Tetapi sebelum meninggalkan area parkir ia menatap kaca spion dan melihat ketiga putranya tertidur bersandar pada Rani Ayu Kusumaningrum dengan mulut sedikit terbuka dan tangan menggenggam pakaiannya. Menyadari bahwa pemandangan itulah yang ia inginkan untuk sisa hidup mereka. Ketenangan,
rasa aman, dan cinta. Lalu mereka berkendara dalam keheningan menuju rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebuah rumah besar di lingkungan tenang yang dulu dibeli untuk memberi kehidupan lebih baik namun berubah menjadi penjara bagi anak-anak selama Naila Sekar Pramesti tinggal di sana. Dan kini untuk pertama kalinya rumah itu akan menjadi rumah yang sesungguhnya. Setibanya di garasi Rayyan Aditya Wibowo mematikan mesin. Rani Ayu Kusumaningrum membangunkan anak-anak dengan lembut sambil berbisik bahwa mereka sudah sampai. Lalu ketiganya turun dengan mata masih mengantuk sambil menggenggam tangannya. Ketika Rani Ayu Kusumaningrum bertanya apakah mereka lapar dan mereka mengangguk serempak. Ia pun menawarkan memasak makan malam favorit mereka. Membuat mata anak-anak berbinar, dan Elang Mahesa Wibowo bertanya penuh harap tentang spaghetti bakso yang dijawabnya sambil tertawa bahwa benar itulah menunya. Sehingga ketiganya berlari masuk rumah dengan tawa menggema di koridor. Sementara Rayyan Aditya Wibowo berhenti sejenak di garasi menikmati suara itu karena sudah lama ia tak mendengar mereka. Tertawa bebas tanpa takut, di dalam rumah ia mendapati ketiga anak sudah duduk di meja dapur saat Rani Ayu Kusumaningrum mengikat celemek di pinggang dan menyiapkan bahan-bahan. Lalu Rayyan Aditya Wibowo menawarkan bantuan yang membuatnya terkejut. Dan ketika ia menegaskan untuk tidak lagi dipanggil secara formal serta ingin mulai melakukan hal-hal normal bersama anak-anak seperti ayah seharusnya, Rani Ayu Kusumaningrum tersenyum dan menunjuk ke wastafel agar ia mencuci tangan lalu memotong tomat, yang ia lakukan sambil melepas jas dan menggulung lengan baju, membuat anak-anak menatap dengan mata membelalak karena belum pernah melihat ayah mereka di dapur sebelumnya. Memang mereka tak pernah melihatnya karena Naila Sekar Pramesti selalu berkata bahwa dapur adalah urusan perempuan. Hingga Tegar Raka Wibowo bertanya polos apakah ayahnya bisa memasak dan Rayyan Aditya Wibowo tertawa jujur bahwa ia belum terlalu bisa. Tetapi Rani Ayu Kusumaningrum akan mengajarinya, Rayyan Aditya Wibowo menjawab sambil menerima talenan dan pisau yang diletakkan Rani Ayu Kusumaningrum di depannya, lalu mengikuti instruksinya untuk memotong tomat menjadi dadu kecil. Awalnya canggung namun perlahan semakin lancar. Sementara ketiga anak mulai mengobrol satu sama lain, saling bercerita tentang sekolah dan tertawa atas hal-hal sepele. Membuat Rayyan Aditya Wibowo menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka benar-benar rileks tanpa menoleh ketakutan seolah menunggu ada yang membentak. Calvin Ardia Wibowo bertanya apakah besok mereka akan pergi ke sekolah dan Rani Ayu Kusumaningrum menoleh ke arah Rayyan Aditya Wibowo menunggunya menjawab. Yang kemudian berkata bahwa besok mereka akan beristirahat di rumah dan lusa ia sendiri yang akan mengantar mereka ke sekolah. Membuat ketiganya saling pandang heran hingga Elang Mahesa Wibowo bertanya apakah ayah mereka yang akan mengantar. Sebuah pertanyaan yang menusuk dada Rayyan Aditya Wibowo karena ia sadar anak-anak terbiasa pergi naik bus sekolah sendirian sebab Naila Sekar Pramesti tak pernah mau mengantar dan dirinya selalu bekerja. Lalu ia berjanji akan mengantar dan menjemput mereka serta mengajak makan es krim di perjalanan pulang jika mereka mau. Disambut senyum lebar penuh cahaya khas anak-anak. Rani Ayu Kusumaningrum menyelesaikan bakso dan memasukkannya ke panci hingga aroma masakan rumahan memenuhi dapur dan membuat rumah terasa seperti rumah sungguhan. Lalu ia mengajak anak-anak membantu membuat salad, membagi tugas sederhana sehingga satu mencuci daun selada, satu memotong mentimun dengan pisau tumpul, dan satu lagi menata semuanya di mangkuk besar. Sementara Rayyan Aditya Wibowo mengamati dengan perasaan yang telah lama hilang, kebahagiaan sederhana karena bersama orang-orang yang ia cintai melakukan hal-hal kecil. Setelah beberapa saat Rani Ayu Kusumaningrum mengumumkan makanan siap dan menyajikan spaghetti bakso, salad, serta jus jeruk untuk semua, membuat mereka duduk bersama di meja dan Rayyan Aditya Wibowo berpikir bahwa beginilah seharusnya sejak awal. Hingga Tegar Raka Wibowo bertanya boleh makan sambil sudah menggenggam garpu dan ayahnya tertawa mengizinkan. Lalu ketiganya makan dengan lahap sambil bercakap dan tertawa. Dan bagi Rayyan Aditya Wibowo itu adalah salah satu makan malam terbaik dalam hidupnya bukan karena rasanya sempurna melainkan karena momennya. Setelah makan Rani Ayu Kusumaningrum hendak membereskan piring tetapi dicegah Rayyan Aditya Wibowo yang berkata ia akan mencuci karena ia sudah melakukan terlalu banyak hari itu. Dan ketika ia ragu dengan alasan itu pekerjaannya, Rayyan Aditya Wibowo menegaskan bahwa hari ini ia bukan sedang bekerja melainkan menjadi keluarga yang dibutuhkan anak-anaknya, dan keluarga saling menjaga. Kata-kata yang membuat mata Rani Ayu Kusumaningrum berkaca karena tak pernah sebelumnya diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Lalu ia berterima kasih pelan dan menuruti permintaannya untuk beristirahat di sofa ruang tamu sementara ketiga anak menonton kartun.
Sedangkan Rayyan Aditya Wibowo mencuci piring sambil memikirkan betapa hidup mereka berubah dalam hitungan jam dan menyadari bahwa hari-hari ke depan mungkin tidak mudah dengan kemungkinan banding dan sidang lanjutan. Namun kini ia memiliki sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Kebenaran di sisinya, suara anak-anaknya, dan Rani Ayu Kusumaningrum. Setelah selesai mencuci piring, Rayyan Aditya Wibowo mengeringkan tangannya dan menuju ruang keluarga lalu duduk di sofa di samping Elang Mahesa Wibowo yang langsung bersandar padanya. Bertanya dengan suara lembut apakah ayahnya akan tinggal bersama mereka malam ini, dan Rayyan Aditya Wibowo merangkul putranya sambil berjanji bahwa ia akan selalu ada hari ini, besok, dan seterusnya, membuat Elang Mahesa Wibowo menutup mata dengan lega. Ketika tayangan kartun berakhir, Rani Ayu Kusumaningrum melirik jam dinding dan mengatakan sudah waktunya mandi dan tidur. Disambut wajah cemberut ketiganya hingga Calvin Ardia Wibowo memohon sedikit waktu lagi. Dan setelah Rayyan Aditya Wibowo menatap Rani Ayu Kusumaningrum yang tersenyum, mereka bernegosiasi setengah jam tambahan. Sebelum mandi dan tidur tanpa protes, kesepakatan yang disetujui bersama. Waktu berlalu cepat dan Rani Ayu Kusumaningrum membawa ketiganya ke kamar mandi membantu mereka mandi sementara Rayyan Aditya Wibowo mendengar tawa riang anak-anak bermain busa sabun. Tawa bebas khas anak-anak. Lalu mereka keluar mengenakan piyama dengan rambut masih basah dan berlari ke kamar yang mereka bagi bersama. Ketika Tegar Raka Wibowo meminta ayahnya membacakan cerita dan Rayyan Aditya Wibowo merasakan dadanya kembali sesak karena tak ingat kapan terakhir melakukannya. Namun ia mengiyakan dan meminta mereka memilih cerita, membuat ketiganya berlari ke rak buku dan kembali dengan 3 buku berbeda sehingga Rayyan Aditya Wibowo tertawa dan duduk di tengah-tengah mereka untuk membaca semuanya. Ia membacakan kisah pertama tentang seekor naga yang takut terbang. Lalu kisah kedua tentang seorang anak yang tersesat di hutan dan menemukan sahabat baru. Dan kisah ketiga tentang keluarga beruang yang belajar bekerja sama. Hingga setelah selesai Elang Mahesa Wibowo sudah terlelap, Calvin Ardia Wibowo hampir tertidur. Dan hanya Tegar Raka Wibowo yang masih terjaga bertanya pelan apakah ibunya akan kembali. Pertanyaan yang dijawab Rayyan Aditya Wibowo dengan hati-hati bahwa ibunya boleh berkunjung namun tidak akan tinggal lagi. Membuat Tegar Raka Wibowo mengangguk lega dan memejamkan mata. Rayyan Aditya Wibowo duduk sejenak memandangi ketiga putranya yang tertidur, merasakan campuran rasa bersalah dan lega. Lalu keluar pelan-pelan meninggalkan pintu setengah terbuka dan lampu lorong menyala karena mereka masih takut gelap. Dan kembali ke ruang keluarga menemukan Rani Ayu Kusumaningrum duduk di sofa menatap ponselnya. Yang ia jawab bahwa anak-anak telah tertidur sebelum duduk di sampingnya dan mengatakan ia perlu berbicara. Lalu dengan tulus mengakui bahwa setelah semua yang terjadi ia tak lagi bisa melihat Rani Ayu Kusumaningrum hanya sebagai pekerja karena dialah yang menopang segalanya. Saat ia tak ada, orang yang dicintai dan dipercaya anak-anaknya, dan ia pun bertanya apakah Rani Ayu Kusumaningrum bersedia tetap tinggal bukan sebagai pembantu melainkan sebagai bagian dari keluarga, membuat Rani Ayu Kusumaningrum terdiam sejenak mencerna kata-kata itu. Rayyan Aditya Wibowo mendengar Rani Ayu Kusumaningrum berbisik bahwa ia tidak tahu harus berkata apa. Namun ia segera memotong dengan lembut, mengatakan ia tidak perlu menjawab sekarang dan boleh memikirkannya baik-baik. Iya. Hanya ingin Rani Ayu Kusumaningrum tahu bahwa selalu ada tempat untuknya di rumah itu. Mata Rani Ayu Kusumaningrum berkaca-kaca, ia menyeka setetes air mata lalu mengangguk dan menerima. Karena ketiga anak itu sudah seperti putra-putranya sendiri dan ia tak bisa membayangkan hidup jauh dari mereka. Membuat Rayyan Aditya Wibowo tersenyum lega dan berkata keputusan sudah bulat. Mulai sekarang Rani Ayu Kusumaningrum bukan lagi karyawan, melainkan keluarga. Ia mengulurkan tangan, tetapi Rani Ayu Kusumaningrum justru memeluknya dan Rayyan Aditya Wibowo membalas pelukan itu, merasakan semuanya akhirnya mulai selaras. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyesuaian. Rayyan Aditya Wibowo lebih sering bekerja dari rumah agar hadir dalam hidup ketiga putranya, mengantar mereka ke sekolah pada pagi hari, menjemput sore, membantu PR, bermain bersama, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa benar-benar menjadi ayah. Sementara Rani Ayu Kusumaningrum tetap tinggal bersama mereka namun kini memiliki kamar sendiri yang lebih luas dan nyaman. Dan ia bukan hanya mengurus anak-anak melainkan ikut dalam setiap keputusan dan setiap momen keluarga. Pada akhir pekan pertama setelah sidang, Naila Sekar Pramesti datang untuk kunjungan yang diawasi dan tampak berbeda. Rambutnya diikat kuncir sederhana, tanpa riasan, mengenakan pakaian biasa, bukan busana mahal seperti dulu.
Ia menyapa ragu saat Rayyan Aditya Wibowo membuka pintu. Lalu ia dipersilakan masuk karena ketiga anak berada di ruang keluarga. Namun Naila Sekar Pramesti berhenti di ambang seolah takut melangkah lebih jauh. Tiga bocah itu duduk di sofa menonton televisi. Dan ketika melihat ibu mereka tidak berlari memeluk seperti yang ia harapkan. Mereka hanya melambaikan tangan singkat lalu kembali menatap layar. Naila Sekar Pramesti mendekat perlahan menanyakan kabar dan mereka menjawab serempak, "Baik." Lalu ia duduk di samping mereka mencoba membuka percakapan tentang sekolah dan kegiatan selama sepekan. Dan pelan-pelan mereka mulai menjawab lebih panjang. Sementara Rayyan Aditya Wibowo mengamati dari kejauhan. Siap turun tangan bila perlu. Kunjungan berlangsung 2 jam. Sepanjang waktu itu Naila Sekar Pramesti berusaha benar-benar terhubung. Bermain, mendengarkan cerita mereka, hingga saat hendak pulang ia berjongkok setinggi mereka. Mengakui ia banyak salah, bukan ibu yang layak bagi mereka, tetapi ia sedang berusaha berubah, menjalani terapi, belajar menjadi lebih baik, dan berharap suatu hari mereka bisa memaafkan. Membuat ketiganya terdiam sejenak sebelum Tegar Raka Wibowo menjawab hati-hati bahwa mereka akan melihat dulu. Dan Naila Sekar Pramesti mengangguk. Sambil menyeka air mata, lalu menatap Rayyan Aditya Wibowo berterima kasih karena diizinkan datang. Rayyan Aditya Wibowo menegaskan ia melakukannya demi anak-anak, bukan demi dirinya. Namun jika ia benar-benar berubah dan membuktikan bisa menjadi ibu yang sesungguhnya, mungkin keadaan akan membaik. Dan Naila Sekar Pramesti pergi dengan bahu merunduk namun membawa sedikit harapan. Bulan demi bulan berlalu, rutinitas rumah pun terbentuk, ketiga anak semakin bahagia dan bebas, lebih sering tertawa dan bermain, dan Rayyan Aditya Wibowo melihat betapa mereka berubah sejak jauh dari Naila Sekar Pramesti. Sementara kunjungan tetap berlanjut dan setiap pekan Naila Sekar Pramesti tampak sedikit berbeda. Sedikit lebih hadir, sedikit lebih layak disebut ibu. Kepercayaan anak-anak kepada Naila Sekar Pramesti perlahan mulai tumbuh. Dan pada suatu malam Jumat setelah ketiganya tertidur, Rayyan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum duduk di teras rumah sambil minum teh dan berbincang tentang hari mereka, hingga Rani Ayu Kusumaningrum bertanya apakah Naila Sekar Pramesti benar-benar bisa berubah, membuat Rayyan Aditya Wibowo menghela napas dan menjawab bahwa ia tidak tahu. Ia ingin percaya demi anak-anak karena jauh di lubuk hati mereka masih mencintai ibu mereka. Namun hanya waktu yang bisa membuktikan. Lalu Rani Ayu Kusumaningrum bertanya bagaimana perasaannya sendiri dan Rayyan Aditya Wibowo setelah berpikir berkata bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa hidup. Bangun pagi dengan alasan untuk tersenyum dan pulang ke rumah dengan seseorang yang menunggunya. Bukan hanya anak-anak tetapi juga Rani Ayu Kusumaningrum, yang telah menghidupkan rumah itu kembali. Membuat wajah Rani Ayu Kusumaningrum memanas saat ia hendak bicara namun dihentikan dengan lembut karena Rayyan Aditya Wibowo hanya ingin ia tahu. Lalu mereka terdiam dalam keheningan yang nyaman. Beberapa bulan kemudian tibalah hari sidang final untuk keputusan permanen hak asuh, dan Rayyan Aditya Wibowo datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama Tegar Raka Wibowo, Calvin Ardia Wibowo, Elang Mahesa Wibowo, serta Rani Ayu Kusumaningrum. Kali ini dengan perasaan tenang dan yakin karena mereka tahu telah melakukan hal yang benar. Sementara Naila Sekar Pramesti juga hadir dengan perubahan yang lebih jelas. Wajah lebih ringan dan mata lebih terang seolah beban telah terangkat. Ketika Hakim Aditya Pranoto masuk dan memulai sidang, suasana hening dan setelah menelaah seluruh laporan kunjungan, berdiskusi dengan para psikolog yang menilai ayah dan ibu, serta kembali mendengar anak-anak, ia mengumumkan keputusan bahwa hak asuh utama tetap pada ayah sementara ibu berhak atas kunjungan tanpa pengawasan setiap 15 hari dengan kemungkinan peninjauan dalam 6 bulan. Membuat Naila Sekar Pramesti menutup mata menarik napas lalu tersenyum dengan senyum penerimaan, bukan kemenangan. Usai sidang Naila Sekar Pramesti mendekati Rayyan Aditya Wibowo dan anak-anak, mengucapkan, "Terima kasih atas kesempatan yang diberikan meski ia tahu belum pantas." Dan Rayyan Aditya Wibowo menegaskan bahwa semua itu demi anak-anak. Lalu Naila Sekar Pramesti memeluk ketiganya dan kali ini mereka membalas dengan kehangatan yang lebih besar dibanding kunjungan awal. Berjanji ia mencintai mereka dan akan membuktikan bisa menjadi ibu yang lebih baik. Mereka keluar bersama menuju area parkir dengan tawa anak-anak yang berlari di depan, dan Rayyan Aditya Wibowo menatap Rani Ayu Kusumaningrum sambil berkata bahwa mereka berhasil, yang diulanginya sambil tersenyum. Lalu Rayyan Aditya Wibowo menggenggam tangannya dan mereka berjalan ke mobil tempat anak-anak sudah menunggu.
ketika dari bangku belakang Tegar Raka Wibowo bertanya apakah mereka jadi pergi makan es krim seperti janji, membuat Ryan Aditya Wibowo tertawa dan menyetujui karena hari itu adalah hari perayaan. Lalu ia menyalakan mobil dan menyusuri jalan-jalan kota dengan nyanyian anak-anak di belakang dan Rani Ayu Kusumaningrum di sisinya tersenyum. Menyadari bahwa akhirnya Ryan Aditya Wibowo memiliki apa yang selalu ia inginkan. Sebuah keluarga sejati yang akan menghadapi apapun bersama karena keluarga tidak pernah saling meninggalkan. Mereka berhenti di kedai es krim di Kemang, Jakarta Selatan, dan ketiga anak langsung berlari turun dari mobil begitu Ryan Aditya Wibowo memarkirkan kendaraan. Masing-masing sudah tahu rasa apa yang akan dipesan karena sepanjang perjalanan mereka berdebat soal itu. Calvin Ardia Wibowo mengumumkan ingin es krim coklat dengan meses, Elang Mahesa Wibowo memilih stroberi dengan krim kocok, dan Tegar Raka Wibowo meminta vanila dengan saus karamel. Membuat Ryan Aditya Wibowo tertawa karena selera mereka benar-benar berbeda meski kembar. Sementara Rani Ayu Kusumaningrum memesan rasa jeruk nipis dan Ryan Aditya Wibowo memilih krim. Lalu mereka duduk berlima di meja luar di bawah payung besar menikmati momen dalam diam beberapa menit hingga Elang Mahesa Wibowo tiba-tiba bertanya apakah Rani Ayu Kusumaningrum akan tinggal bersama mereka selamanya. Membuatnya menoleh pada Ryan Aditya Wibowo sebelum menjawab bahwa jika mereka menginginkannya ia akan tinggal. Dan ketiganya serempak mengatakan mereka ingin menghangatkan dada Ryan Aditya Wibowo karena itu menegaskan keputusannya benar bahwa Rani Ayu Kusumaningrum bukan sekadar pekerja atau teman melainkan bagian penting keluarga. Sehingga ia menetapkan bahwa Rani Ayu Kusumaningrum akan tinggal bersama mereka selamanya. Disambut senyum anak-anak dengan mulut belepotan es krim. Setelah selesai mereka berjalan ke Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anak-anak berlari ke ayunan sementara Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum duduk di bangku. Mengamati, ketika Rani Ayu Kusumaningrum bertanya apakah anak-anak akan baik-baik saja dan Ryan Aditya Wibowo mengangguk yakin bahwa meski butuh waktu mereka akan baik-baik saja karena kini mereka memiliki cinta, rasa aman, dan orang-orang yang percaya pada mereka. Bulan-bulan berubah menjadi tahun-tahun dan kehidupan rumah menjadi rutin yang bahagia. Ryan Aditya Wibowo semakin mengurangi jam kerja agar hadir di setiap momen penting. Pertunjukan sekolah, ulang tahun, hari baik dan buruk. Sementara Rani Ayu Kusumaningrum tetap menjadi pilar keluarga yang mengatur segalanya dan memahami kebutuhan tiap orang. Dan seiring waktu hubungan antara dirinya dan Ryan Aditya Wibowo tumbuh lebih dalam namun keduanya memilih diam demi menjaga keseimbangan. Naila Sekar Pramesti terus melakukan kunjungan dan benar-benar berubah. Semakin terlibat. Bertanya tentang sekolah, membawa hadiah kecil, dan mendengarkan, sehingga perlahan anak-anak membuka diri dengan cara yang lebih sehat. Pada suatu Sabtu sore, 3 tahun setelah putusan, Ryan Aditya Wibowo sedang menyiapkan makan siang di dapur ketika ketiga anak berlari masuk dan Tegar Raka Wibowo berkata serius bahwa mereka perlu berbicara. Membuat Ryan Aditya Wibowo mematikan kompor dan bertanya apa yang terjadi. Lalu Calvin Ardia Wibowo mengatakan mereka telah memutuskan sesuatu dan Elang Mahesa Wibowo menambahkan bahwa mereka ingin Rani Ayu Kusumaningrum menjadi ibu mereka yang sesungguhnya. Membuat Ryan Aditya Wibowo terkejut. Saat mereka menjelaskan bahwa mereka mencintainya karena ia selalu ada dan merawat mereka. Ibu dalam segala hal kecuali nama. Dan mereka ingin tahu apakah ayah bisa membuatnya menjadi ibu sungguhan. Hingga mata Ryan Aditya Wibowo berkaca-kaca saat memastikan mereka yakin dan ketiganya mengangguk serempak dengan keyakinan penuh. Lalu Ryan Aditya Wibowo berlutut setinggi mereka. Memegang wajah masing-masing dan mulai menjelaskan dengan lembut bahwa ia tidak bisa begitu saja membuatnya menjadi ibu mereka. Itu adalah keputusan yang juga melibatkan Rani Ayu Kusumaningrum dan membutuhkan mereka bertiga tumbuh serta memahami maknanya. Jelas Ryan Aditya Wibowo dan Elang Mahesa Wibowo menjawab bahwa mereka mengerti. Ayah, mereka hanya ingin ayah tahu perasaan mereka. Lalu Ryan Aditya Wibowo memeluk ketiganya dan berjanji akan berbicara dengannya. Malam itu setelah anak-anak tidur, Ryan Aditya Wibowo mengajak Rani Ayu Kusumaningrum berbincang di teras rumah, tempat favorit mereka. Untuk percakapan penting, dan memulai dengan mengatakan bahwa anak-anak menyampaikan sesuatu yang membuatnya berpikir. Membuat Rani Ayu Kusumaningrum menatapnya penasaran. Lalu ia melanjutkan bahwa mereka ingin Rani Ayu Kusumaningrum menjadi ibu mereka sungguhan. Membuat matanya terbelalak sebelum Ryan Aditya Wibowo meminta ia mendengarkan hingga selesai. Menjelaskan bahwa bukan hanya anak-anak yang menginginkannya tetapi ia juga.
Karena selama bertahun-tahun Rani Ayu Kusumaningrum bukan sekadar orang yang merawat mereka melainkan orang yang membuatnya kembali percaya pada keluarga dan tersenyum saat ia mengira tak akan bisa lagi. Mengakui bahwa mungkin terasa aneh dan cepat namun ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya hanyalah rasa terima kasih atau persahabatan. Hingga Rani Ayu Kusumaningrum dengan mata berkaca-kaca mengaku merasakan hal yang sama namun takut mengatakannya karena takut merusak segalanya dan kehilangan mereka. Lalu Ryan Aditya Wibowo menegaskan bahwa ia takkan pernah kehilangan mereka karena Rani Ayu Kusumaningrum adalah bagian dari mereka dan ia ingin itu selamanya, bukan sebagai pekerja atau teman, melainkan sebagai orang yang ia cintai dan yang dicintai anak-anak. Menggenggam tangannya hingga Rani Ayu Kusumaningrum tertawa di tengah air mata bertanya apakah ia sedang mengajaknya berpacaran. Membuat Ryan Aditya Wibowo tertawa dan menjawab bahwa ia meminta lebih dari itu, membangun hidup bersama mereka. Yang diterima sepenuh hati oleh Rani Ayu Kusumaningrum. Lalu mereka berciuman untuk pertama kalinya dengan perasaan dan janji. Keesokan harinya mereka memberitahu anak-anak dan ketiganya merayakan seolah menang undian. Dan Ryan Aditya Wibowo sadar semuanya akhirnya pas dan mereka menjadi keluarga utuh. Setahun kemudian Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum menikah dalam upacara sederhana di taman rumah dengan Tegar Raka Wibowo, Calvin Ardia Wibowo, dan Elang Mahesa Wibowo sebagai pendamping, serta Naila Sekar Pramesti hadir bukan sebagai mantan istri melainkan ibu dari anak-anak, memeluk Rani Ayu Kusumaningrum dan berterima kasih karena telah merawat mereka saat ia tak tahu caranya. Tahun-tahun berlalu, anak-anak tumbuh menjadi remaja lalu dewasa muda, dan di setiap fase Ryan Aditya Wibowo serta Rani Ayu Kusumaningrum selalu bersama menghadapi tantangan dan merayakan kemenangan. Hingga pada suatu minggu cerah ketika anak-anak sudah kuliah. Mereka duduk di teras yang sama dan Tegar Raka Wibowo datang mengejutkan bersama saudara-saudaranya untuk makan siang sambil menyapa ayah dan ibu. Memeluk keduanya. Membuat hati Rani Ayu Kusumaningrum bergetar setiap kali mendengar panggilan itu, karena Rani Ayu Kusumaningrum telah menjadi seorang ibu bukan karena darah, melainkan karena cinta, dan itu jauh lebih kuat daripada ikatan biologis apapun. Selama makan siang ketiga anak itu bercerita tentang kehidupan kampus dan rencana masa depan mereka. Dan Ryan Aditya Wibowo menatap satu persatu wajah mereka dan melihat pria-pria muda yang kuat, percaya diri, dan bahagia, membuatnya tahu bahwa semua air mata, perjuangan, dan masa sulit benar-benar sepadan. Lalu Calvin Ardia Wibowo tiba-tiba berkata bahwa mereka ingin berterima kasih, membuat Ryan Aditya Wibowo bertanya kenapa. Dan Elang Mahesa Wibowo menjelaskan bahwa itu karena ayah telah berjuang untuk mereka, tidak menyerah, membawa mereka keluar dari situasi itu, dan menghadirkan ibu dalam hidup mereka. Sementara Tegar Raka Wibowo menambahkan bahwa mereka berdua telah mengubah hidup mereka dan menunjukkan apa itu cinta yang sesungguhnya. Membuat Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum berkaca-kaca sebelum Rani Ayu Kusumaningrum berkata bahwa mereka tak perlu berterima kasih karena mereka hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh setiap ayah dan ibu, mencintai dan akan terus mencintai mereka selamanya. Lalu kelima orang itu berdiri dan berpelukan erat di tengah ruang tamu. Pelukan yang berbicara lebih dari 1000 kata. Setelah anak-anak pulang Ryan Aditya Wibowo dan Rani Ayu Kusumaningrum kembali duduk di teras dan ia merangkulnya sambil bertanya apakah mereka berhasil, dan Rani Ayu Kusumaningrum mengangguk bersandar di bahunya. Sementara Ryan Aditya Wibowo menatap langit yang mulai gelap dengan bintang-bintang pertama muncul. Mengingat kembali bagaimana satu keputusan berani di pengadilan telah mengubah hidup mereka semua, membuatnya tersenyum karena ia tahu jika harus mengulanginya ia akan memilih jalan yang sama. Lalu ia berkata bahwa kini ia menyadari keluarga bukan tentang darah melainkan tentang siapa yang berdiri di sisimu saat paling membutuhkan, yang mencintaimu di hari terburuk dan merayakan bersamamu di hari terbaik. Dan ia bersyukur setiap hari telah menemukan Rani Ayu Kusumaningrum, berani berubah, dan membangun keluarga ini bersamanya, membuat Rani Ayu Kusumaningrum tersenyum sambil menyeka air mata dan membalas bahwa ia juga bersyukur atas setiap momen dan tantangan karena semuanya membawa mereka ke titik ini. Dan mereka berpelukan menyaksikan malam turun dengan keyakinan bahwa apapun yang akan datang mereka akan menghadapinya bersama sebagai keluarga. Sebelum Ryan Aditya Wibowo membisikkan cinta yang tak terucap sepenuhnya dengan kata-kata dan janji untuk mencintainya sepanjang hidup.